warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Remi Sakti Mokodongan dari kelas AS4A akan mempresentasikan materi tentang sosiologi hukum, yaitu hukum responsif. Hukum responsif sebagai model atau teori yang digagas oleh Nonet dan Selznick di tengah kritik pedas neo-Marxis terhadap liberal legalisme. Seperti diketahui, legalisme liberal mengandaikan hukum sebagai institusi mandiri dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan benar-benar otonom. Ikon legalisme liberal adalah otonomi hukum. Wujud paling nyata dari otonomi itu adalah rezim rule of law. Dengan karakternya yang otonom itu, diyakini bahwa hukum dapat mengendalikan represi dan menjaga integritasnya sendiri. Di tengah rangkaian kritik atau realita krisis otoritas hukum itu, Nonet dan Selznick mengajukan model hukum responsif. Di sini Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum, yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi, dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik. Selain hukum responsif, ada lagi dua model hukum yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yaitu hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif. Yang kedua, hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralisir represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Materi selanjutnya, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal atau bertingkat. Unsur-unsur stratifikasi sosial atau dasar stratifikasi sosial telah kita ketahui sebelumnya, bahwa dasar pokok timbulnya sistem pelapisan dalam masyarakat itu karena adanya sistem penilaian atau penghargaan terhadap berbagai hal dalam masyarakat tersebut berkenaan dengan potensi, kapasitas, atau kemampuan manusia yang tidak sama satu dengan yang lain. Dengan sendirinya sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga itu juga menjadi keadaan yang langka. Orang akan senantiasa meraih penghargaan itu dengan sekuat tenaga, baik melalui persaingan, bahkan tidak jarang dengan melalui konflik fisik. Status sosial. Yang pertama, ascribed. Status yaitu status sosial yang diperoleh melalui kelahiran atau keturunan, bukan melalui serangkaian usaha. Selanjutnya, achieved. Status yaitu suatu kedudukan dalam masyarakat yang dapat diperoleh dengan usaha-usaha nyata dan disengaja. Usaha ini akan mendapatkan kedudukan yang sifatnya adalah terbuka bagi semua manusia dalam masyarakat yang dianggap sesuai kemampuan. Yang terakhir, assigned. Status yaitu kedudukan seseorang tentang apa yang diberikan. Artinya, suatu kelompok atau golongan masyarakat akan memberikan kedudukan yang lebih tinggi secara sukarela kepada seseorang yang berjasa atau memperjuangkan sesuatu demi kepentingan masyarakat yang ada di lingkungannya tersebut. Yang menjadi tolak ukurnya adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Salah satu dari fungsi dari stratifikasi sosial adalah sebagai sebuah alat agar pendistribusian hak dan juga kewajiban, misalkan seperti menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan yang lainnya. Materi selanjutnya, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Kekuatan politik yang sangat mempengaruhi pembentukan dan pengembangan hukum membuat para pengamat hukum dan masyarakat berpendapat bahwa perkembangan struktur sosial di Indonesia tidak sesuai dengan hukumnya. Untuk itu, pemerintah selaku penyelenggara negara secara politis harus dapat memberikan patokan atau batasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan agar tidak terjadi salah tafsir antara berbagai pihak dan kalangan.
Hukum yang ditentukan oleh pemerintah juga harus mempunyai kepastian berlaku atau legalitas, karena kepastian hukum berpengaruh pada perkembangan pembangunan. Kondisi ini akan dapat menjamin kelangsungan serta keamanan dunia usaha dan pembangunan. Dalam hal ini, kaum politik yaitu pemerintah yang juga sebagai pembuat hukum tersebut sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara masyarakat. Sedangkan hukum yang dibuat berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menyelesaikan konflik yang terjadi, baik di ranah perdata maupun pidana. Materi terakhir, penyuluhan hukum, bantuan hukum, serta proses dan hambatannya. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Hambatan dari penyuluhan dan bantuan hukum adalah masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap hal ini dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh bantuan hukum. Ya, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.